Alhamdulillah, ini ada di Masjid Sultan Sulaiman. Jadi masjid ini terdiri dari beberapa kompleks kuliah. Ada kompleks kesehatan, kompleks rumah sakit, kompleks pendidikan, kompleks dapur umum. Jadi di antara bangunan masjid yang dibangun oleh Sultan Sulaiman juga terdapat kompleks-kompleks ibadah, kompleks-kompleks sosial. Masya Allah. Ya, ini kita menuju ke Masjid Sulaiman. Masjid yang dibangun oleh Sultan Sulaiman. Masjid ini dibangun oleh arsitek Sinan, ya, Mimar Sinan. Arsitek yang terkenal di era Utsmani. Masya Allah. Masjid ini dibangun tahun 15-an, ya, abad 15-an. Sekitar abad 15-an. Usianya sudah sangat tua sekali. Ya, ini adalah Masjid Sulaimaniyah, dibangun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Indah sekali karena dia berada di atas bukit. Yang di sana itu adalah pemandangan Selat Bosporus dan Selat Tanduk Mas. Baik, kita ambil wudhu dulu. Nah, ini wudhunya sangat tua sekali, guys. Masih air-air pancuran di era Sultan Sulaiman. Lihat di sini, ini adalah batu marmer, ya, batu marmer. Masya Allah. Ini adalah masjidnya. Ini yang begini ini untuk anti gempa, guys, karena memang dulu di Istanbul itu pernah terjadi beberapa kali gempa. Jadi para arsitek menambahkan besi-besi ini agar kuat dari gempa. Kita wudhu dulu ya, nanti kita akan lanjut lagi. Baik, kita akan masuk ke Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini adalah masjidnya. Masya Allah. Ini halamannya. Ini ada anjing, guys. Jadi anjing-anjing di Istanbul ini dirawat oleh pemerintah, diberi makan oleh para warga sekitar, ya, karena memang dalam mazhab Hanafi, ya, mereka tidak mengharamkan menajiskan anjingnya, membolehkan, sehingga orang-orang Utsmani Turki banyak yang memelihara anjing. Kita masuk, guys, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh sendal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Masjid Sultan Sulaiman. Jadi turis-turis yang beragama non-muslim wajib untuk memakai kerudung di sini. Masya Allah. Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Di sini kalau kita lihat ada ini, guys. Ini adalah telur burung unta. Fungsinya adalah untuk supaya tidak ada sarang laba-laba, ya, supaya tidak ada sarang laba-laba. Masya Allah, kita ada di Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini Ustadz Wahyudi dan Dr. Fauzan lagi menunaikan tahiyatul masjid. Ini adalah mimbarnya, mimbar di Masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sini ada nama para khalifah, Umar, ya, Utsman, Ali. Di sini Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah lampunya, guys. Masya Allah. Jadi di lampu ini adalah telur burung unta yang fungsinya supaya tidak diselimuti oleh sarang laba-laba. Makanya terlihat bersih, ya. Di mana-mana terlihat bersih, terawat dengan baik. Ini adalah mimbar sultan. Ini mimbar azan. Mimbar azan. Di sini mimbar sultan. Sultan sholatnya di sini. Nggak boleh ikut di jamaah untuk menjaga keamanan beliau. Jadi pada saat membangun masjid ini, Mimar Sinan itu menabuh
beduk gendang di tengah-tengah sini. Ya, arsitek Mimar Sinan, beliau menabuh gendang di tengah-tengah sini. Ketika ditanya oleh Sulaiman Al-Qanuni, kenapa engkau menabuh gendang di tengah-tengah masjid ini? Kata beliau, saya ingin menguji son, ya, menguji sonnya, menguji tentang gema daripada suara imam yang akan menjadi imam. Oleh karena itu pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, walaupun belum ada mic, belum ada speaker pengeras suara, tapi suara imam yang di depan itu bisa terdengar sampai ke belakang. Bisa terdengar sampai ke belakang. Kenapa? Karena memang arsitekturnya dibikin sedemikian rupa sehingga bisa memantulkan suara. Masya Allah, indah sekali. Ini jendela-jendela ini dibikin untuk supaya cahaya bisa masuk ke dalamnya tanpa disinari lampu. Kalau kita lihat ini siang begini ya, tidak ada lampunya. Ini hanya lampu hiasan saja, tapi terlihat terang karena adanya jendela-jendela ini, jendela-jendela kecil ini. Masya Allah, luar biasa sejarah peradaban Islam pada masa jayanya, luar biasa. Jadi masjid ini sangat megah sekali, bisa dilihat dari kerendahan kota Istanbul sebagai tanda syiar daripada Islam. Di sini banyak terpampang kaligrafi, ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya kira banyak pelajaran, tapi yang paling penting adalah bahwa para khalifah atau para sultan, para amirul mukminin ini meninggalkan warisan peradaban yang sangat agung. Dan di antara warisan peradaban yang agung itu adalah masjid. Jadi kemarin kita meninjau Masjid Sultan Ahmed, kemudian Masjid Hagia Sophia yang saya itu asalnya gereja lalu dirubah masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian di sini Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Dan ternyata peninggalan warisan berupa masjid itulah peninggalan yang tak lekang dimakan zaman. Selain karena faktor teknik sipil tadi, bangunan yang tahan gempa, bahan yang terbaik oleh arsitek terbaik, begitu, para pekerja terbaik, dan yang tidak kalah penting itu adalah karena ada niat yang kuat yang menjadi bagian dari syiar Islam. Ini sama persis ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang beliau pertama kali bangun itu adalah masjid. Dari masjid itulah kemudian beliau mendidik para sahabat. Di masjid itulah beliau mengkoordinir para sahabat dalam banyak peperangan. Termasuk dari masjid telah dikembangkan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka benar ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa minal masjid ila ta'lim, dari masjid menuju ke pendidikan, minal masjid ila iktisad, dari masjid ke ekonomi. Kemudian bahkan beliau mengatakan minal masjid ila siyasah, dari masjid itulah kemudian dirancang strategi-strategi politik untuk kejayaan Islam tentunya, karena politik itu adalah riayah syu'unil ummah, mengurus urusan umat dengan hukum Islam, politik Islam. Nah itulah saya kira maka penting kiranya kita meninggalkan warisan sejarah, dan di antara warisan sejarah paling penting itu adalah masjid. Karena dari masjidlah kemudian dibangun peradaban, khususnya peradaban Islam. Demikian, hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.